Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Kaki. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film ya, yang tentunya seru banget, berjudul Menjelang Ajal. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita mulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja dengan Sekar. Dan di sini Sekar itu sudah tidak mempunyai suami karena suaminya telah meninggal. Sekar mempunyai 3 orang anak, yaitu Dani, Ratna, dan juga Dodi. Pagi itu Sekar memanggil Ratna dan juga Dodi untuk segera menghampirinya. Tidak lama kemudian sang anak sulung datang, yaitu Dani. Dia memberikan kacamata untuk Dodi. Dan dia juga menggoda Ratna apakah Ratna sedang jatuh cinta. Karena sedari tadi Ratna bermain HP. Setelah Ratna dan Dodi berangkat sekolah, Dani pun sarapan. Sekar menghampiri anak sulungnya itu. 2 tahun sudah Dani lulus SMA, namun sampai sekarang Dani tidak mau kuliah. Setiap malam dia begadang lalu paginya pulang dan rumah hanya dijadikan tempat tidur saja. Sekar mau Dani kuliah, namun menurut Dani kuliah tidak menjamin kesuksesan. Selama ini Dani menyukai dunia otomotif. Dia sedang belajar merakit mesin motor bersama teman-temannya. Namun menurut Sekar, kerjaan Dani sekarang tidak akan membuatnya maju. Sekar tidak mau mengerti anaknya itu. Dia pun marah dan mengusir Dani. Karena menurutnya Dani hanya menjadi contoh yang buruk bagi kedua adiknya. Dengan sangat kecewa, Dani pun pergi dari rumah. Dani akan membuktikan kalau dirinya bisa sukses tanpa bantuan ibunya. Mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Scene pun berlanjut 1 tahun kemudian, dan Sekar belanja ke pasar setelah suaminya meninggal. Sekar membangun usaha warteg demi menghidupi ketiga anaknya, dan setelah sampai di warung, dia meminta beberapa karyawannya untuk segera memasak. Kemudian dia menyalakan rokok. Terlihat juga ada beberapa sajen yang terpanjang di ruangannya. Siangnya Ratna pulang sekolah dijemput oleh pacarnya yang bernama Bram. Sementara itu, setahun sudah Dani pergi dari rumah dan dia bekerja di bengkel, dan hari itu dia gajian. Kali ini bos memberikannya tambahan, dan karena kerja yang bagus hingga bengkel pun menjadi damai. Malam itu, Dodi yang sedang belajar tiba-tiba merasa haus. Dia meminta tolong kakaknya untuk mengambilkan air. Dan Ratna yang terlihat sedang asyik SMS-an pun tidak mau mengambilkan air minum untuk adiknya. Akhirnya Dodi pun turun ke bawah sendirian. Dan tiba-tiba sesosok hantu menyeramkan ada di sebelah Dodi, yang membuat Dodi ketakutan. Dan dia pun naik ke atas, dan akhirnya Ratna mengalah untuk mengambilkan air minum. Sepulang sekolah, Ratna mampir ke warung. Dia memberikan surat dari sekolah untuk ibunya. Ibunya yang melihat Ratna dibonceng dengan seorang pria pun bertanya, siapakah pria itu? Sekar tidak mau Ratna salah jalan, apalagi pria yang memboncengnya tampak lebih dewasa.
Akhir-akhir ini warungnya Sekar agak sepi, orang-orang lebih memilih makan di warung yang lain daripada warungnya. Rodia, salah satu karyawan Sekar, menarik seseorang yang lewat di depan warung. Pria itu berkata saat dia melewati warungnya Sekar, dari depan terlihat kusam dan juga kotor. Rodia pun berkata kalau warung itu bersih karena setiap hari dibersihkan. Dan dia pun membeli sebungkus nasi dan juga telur. Beberapa saat kemudian di sini dia itu datang dan nasi yang dia beli barusan basi. Sekar pun mengembalikan uangnya. Semua masakannya basi karena nasinya juga, padahal nasi dan semua lauk baru saja dimasak, dan hal itu tentu saja aneh. Sekarang dia mengajak Rodia untuk ikut dengannya dengan perjalanan yang lumayan panjang. Akhirnya Sekar dan Rodia pun sampai di sebuah desa. Dan ternyata Sekar mendatangi dukun yang membantunya. Selama ini Sekar memakai pesugihan agar warungnya ramai. Dan dukun itu ternyata baru saja meninggal. Sekar mendekati jasad sang dukun dan tiba-tiba saja matanya terbuka. Saat Sekar hendak menutup matanya, tiba-tiba saja dukun itu menyemburkan darah ke wajah Sekar. Dan Sekar pun menjerit dan dia pun segera membersihkan wajahnya. Sementara itu di rumah Dodi sedang nonton film horor. Tak lama dia mendengar ketukan pintu dan saat dibuka ibunya masuk dengan wajah yang datar. Sekar langsung masuk kamar dan melamun. Setelah itu dengan wajah yang seram, Sekar meminta Dodi untuk menutup pintu kamarnya. Dodi pun segera memanggil kakaknya dan menceritakan tentang kelakuan anak itu. Dan Ratna berkata jika mungkin ibu sedang capek. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu lagi. Kali ini Ratna yang membukakan pintu dan ternyata itu adalah Rodia dan ibu mereka. Sekar menciumnya dan masuk ke kamar. Dodi pun kebingungan bagaimana mungkin ibunya menjadi dua. Ratna juga keheranan karena tadi Dodi cerita kalau ibunya sudah pulang. Sekar pun beristirahat, namun tiba-tiba badannya seperti melayang dan dia pun menyala. Di sini sekalipun mematikan radio, dan di sini listrik di kamarnya ikut juga padam. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Sesosok masuk dan mencekik Sekar hingga membuatnya sakit. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Sekar pun terbangun dari mimpi buruknya. Besok siangnya Sekar menelpon Dani. Ternyata surat yang waktu itu yang dikasih adalah permintaan pembayaran sekolah Ratna yang sudah menunggak. Dan Dani sudah membayar uang. Dan Dani berkata kalau dia sekarang sudah bekerja dan bisa membantu membayar sekolah. Assalamualaikum, Bu. Iya, Bu. Bukan ini. Setelah itu Sekar pergi ke warung dan pelanggan setianya bertanya mengapa warungnya Sekar tutup terus.
Mendengar itu, Sekar pun merasa aneh karena warungnya tidak pernah tutup. Dia pun tampak heran saat melihat kondisi depan warungnya. Ada bangkai tikus, kotor, dan juga bau. Sekar sendiri harus menutup hidung. Saat masuk, dia pun makin bingung karena warungnya ramai. Rodia dan karyawan lain melihat mereka semua manusia. Padahal sebenarnya mereka adalah dedemit. Dedemit itu pun makan dengan rakus dan mereka membayar dengan daun kering. Alhamdulillah, hari ini teh warungnya ramai. Setelah kejadian itu, Sekar mengajak Rodia untuk pergi ke dukun. Di sana dia menceritakan tentang usaha warungnya yang 3 bulan ini sepi. Setelah membaca mantra, Sekar pun kesurupan. Wajahnya tampak menyeramkan dan Sekar telah dirasuki oleh jinnya Yuni. Tidak mudah. Wangi. Dan karena sebelumnya Sekar telah melakukan perjanjian dengan iblis, dan jika di sini dia tidak tepat maka iblis itu akan menyerang Sekar. Apalagi dukun yang membantu Sekar melakukan perjanjian itu sudah meninggal. Sekar harus meminta tolong kepada kerabat si dukun atau orang yang ilmunya lebih tinggi untuk mengeluarkan iblis tersebut, karena kalau tidak iblis itu akan menyerang Sekar dan semua keturunannya. Dan sang dukun pun meminta Sekar untuk segera pergi dari tempatnya sekarang juga. Setelah itu Sekar kembali mencari dukun lagi. Sebuah rumah yang sepi. Sekar pun masuk sementara Rodia menunggu di luar. Sekar memanggil-manggil namun tak ada jawaban. Tak lama pintu terbuka, Sekar pun masuk. Rumah itu usang dan tak ada siapapun. Namun tiba-tiba ada sesosok yang datang dari belakang. Sekar menengok ke belakang lalu meneriak ketakutan. Entah apa yang dilihat oleh Sekar. Scene berlanjut sepulang sekolah. Seperti biasa Ratna dijemput oleh pacarnya. Kali ini mereka mampir ke kosnya Bram. Mereka berdua pun masuk ke dalam kos. Sebagai pacar yang baik, Ratna berniat akan mengganti spray Bram karena sudah kotor. Dan di sini dia mau kurang ajar sama Ratna. Dia memaksa Ratna untuk indehoi di dalam kos. Karena Ratna ini gadis yang baik, tentu dia menolak dan dia menampar Bram dan pergi dari kos-kosan. Malam itu Sekar pulang dengan wajah yang datar. Rodia berkata kalau sedari tadi Sekar hanya diam saja. Entah kenapa. Rodia pun berkata kalau ada apa-apa Ratna bisa memberitahunya. Merasa ada yang aneh dengan ibunya, Dodi berkata kepada Ratna kalau ada yang mengikuti ibunya di belakang. Sekar yang bersikap aneh masuk ke kamar mandi kemudian mengguyur badannya dengan air sambil berkata, "Panas, panas." Tangannya pun penuh dengan luka, entah karena apa. Ratna pun meminta Dodi untuk mengambil handuk. Dodi mengambil handuk tapi dia diganggu oleh dedemit yang akhirnya harus Ratna juga yang mengambil handuknya. Ratna mengobati luka ibunya, kemudian dia menyuapinya dan tiba-tiba Sekar muntah-muntah. Ratna pun mengambil HP ke kamarnya untuk menelpon abangnya. Karena Dani lagi sholat, jadi dia tidak bisa menangkap telepon.
Dan sementara itu Sekar masih terus muntah-muntah. Tak hanya itu, Dodi juga mengalami hal aneh. Tubuhnya tiba-tiba gelisah dan kejang. Malam itu hujan deras. Sosok yang mengikuti Sekar menambahkan wujudnya sebagai sosok yang menyeramkan. Dani menelpon Ratna. Ratna pun memberitahu kondisi ibu dan adiknya. Dani meminta agar Ratna ke rumah Rodia untuk meminta pertolongan. Ratna pun mengiyakan. Rodia dan Ratna segera ke rumah. Sementara tak lama lagi Dani pun sudah sampai di rumah. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Ternyata lampunya padam. Dodi dan ibunya tidak ada di kamar. Ternyata Sekar memandikannya. Dan wajahnya kali ini berbeda. Sekar tengah kesurupan. Untungnya Dani dan Ratna datang tepat waktu. Keesokan harinya luka Sekar semakin parah hingga sekucur tubuh. Dani meminta izin untuk membeli makan. Sementara telepon Ratna sedari tadi berdering. Ratna keluar rumah. Di sana sudah ada Bram. Ratna sudah tidak mau melanjutkan hubungannya, namun Bram mengancam akan menyebarkan foto mesra mereka. Saya udah nggak mau. Saya sudah sini. Hubungan kita berlanjut, tapi foto-foto ini. Tak lama Dani datang dan tak segan-segan dia menghajar Bram karena dia sudah mengganggu adiknya. Malam itu Sekar menceritakan semuanya. Dulu saat suaminya meninggal, dia tengah mengandung Dodi. Dia memilih jalan yang salah, yaitu ke dukun untuk melakukan perjanjian dengan iblis agar usaha warungnya laris. Dan Sekar merasa bahwa dia harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya. Dia ingin anak-anaknya sekolah sampai tinggi dan orang yang sukses. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dodi berkata kalau ada yang masuk. Dani pun mengeceknya dan tiba-tiba pintu terkunci. Dani masih berada di luar kamar. Dan seketika Sekar kembali kerasukan. Dia mendorong Ratna, kemudian mengamuk dan menggebor-geborkan jidatnya ke kaca. Di luar, Dani terus berusaha mencari cara agar bisa masuk ke dalam kamar. Setelah cukup lama, dia pun berhasil masuk ke kamar. Ibunya telah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dani, Ratna dan Dodi pun berhasil keluar kamar dan dengan segera mengunci pintu kamar. Semalaman mereka mengunci Sekar di dalam kamar. Dan di sini hingga esok pagi, Sekar nampak sudah sadar. Dia pun merasa kalau seluruh badannya kesakitan. Dani, Ratna dan Dodi pun memutuskan untuk sholat berjamaah di kamar Sekar. Baru saja membaca niat, Sekar kembali kerasukan. Kali ini dia meminta makan. Bukan hanya itu, Sekar juga mengamuk. Ratna mengambil tali tambang untuk mengikat ibunya. Mang Dayat, bosnya Dani pun datang ke rumah. Ternyata Dani mengadakan acara tahlilan bertujuan agar Sekar sadar. Dan baru saja mulai mengaji, Sekar mengamuk dan meminta semua orang untuk berhenti mengaji. Pak Ustadz mencoba maju dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba tubuh Pak Ustadz melayang.
Semakin Pak Ustadz membaca surat-surat, semakin memuncak amarah Sekar, hingga Pak Ustadz dilempar ke dinding hingga dahinya terluka. Pak Ustadz pun tewas. Dani kembali mengunci ibunya, dan di sini mereka pun tidak bisa tenang. Mereka duduk di kursi depan kamar ibunya. Sesekali ibunya meraung meminta tolong. Rodia menelpon Dani. Dia mendapat info tentang seorang kiai yang bisa membantu menyembuhkan Sekar. Namanya Kiai Daja. Besok pagi Rodia akan mengangkat Dani untuk membawa Sekar ke tempat pihak kiai. Setelah menelpon Dani, Rodia pun berniat untuk pulang. Namun dia dihantui oleh sesosok makhluk gaib. Karena takut, Rodia pun masuk ke rumah. Bukannya aman, sosok gaib itu ikutan masuk ke rumah dan tiba-tiba Rodia menjerit, kemudian lampu rumahnya padam. Keesokan harinya Dani dibawa dan beberapa warga ke tempat kiai tersebut. Karena Rodia tak kunjung datang, Dani dan Mang Dayat pun berboncengan pergi ke rumah Rodia. Sampai di sana, ternyata Rodia sudah meninggal. Ina, teman Rodia sekaligus karyawan Sekar, memberikan sebuah kertas yang dia temukan saat di bajunya dan tertulis alamat Kiai Baja di sana. Dani dan beberapa warga segera pergi ke tempat Kiai Baja. Perjalanan panjang hingga sore hari. Dan sampai di Kapura Desa mereka harus berjalan kaki. Tak terasa maghrib pun tiba. Dan Mang Dayat meminta agar mereka berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat maghrib sambil meminta petunjuk agar diselamatkan. Dani pun rupanya menyetujuinya. Mereka semua sholat maghrib berjamaah. Tak ada apapun saat sholat, namun setelah sholat Sekar menghilang. Assalamualaikum. Ratna dan Dodi pun menunggu di tempat sholat. Dan di sini orang yang lainnya pun akan berpencar mencari Sekar. Ternyata Sekar menyerang dua teman Dani itu. Tak hanya itu, Sekar juga menyerang Kang Dayat hingga tersisa hanyalah Dani di sana. Dani sangat sedih dan apa yang harus dia lakukan. Sementara itu Ratna dan Dodi yang tengah menunggu melihat Sekar dari kejauhan. Mereka pun mendekati ibunya. Sontak wajahnya pun menyeramkan. Sekar pun menyerang. Dan hingga Dodi terjatuh dan ditarik oleh Sekar. Namun Ratna berhasil memukul ibunya hingga tangannya melepaskan Dodi. Melihat kedua adiknya diserang oleh ibunya sendiri, dia pun membantunya dan dia dicekik oleh Sekar. Dan tiba-tiba Kiai Baja datang dengan memukul Sekar menggunakan tongkatnya. Sukmanya sudah. Kiai Baja menjelaskan jika raganya memang masih Sekar, tapi sukmanya sudah bukan lagi dia, melainkan makhluk lain. Dan Pak Kiai mengusap tangan Dani, Ratna, dan Dodi, kemudian meminta mereka membaca sholawat. Setelah itu mereka akan tahu siapa yang ada di dalam tubuh Sekar. Dan betapa mengejutkannya, ternyata makhluk menyeramkan itu yang bersarang di tubuh Sekar. Pak Kiai meminta agar Dani mencoba ke rantaian hijau
yang tumbuh di pohon dan juga tanah kuburan dukun yang membantu Sekar saat melakukan perjanjian dulu. Ratna pun memberitahu di mana letak kuburan si dukun dan Rodia pernah memberitahunya. Dan Dani pun memintipkan Ratna kepada Pak Kiai dan dia pun saling berpelukan. Dan Ratna meminta agar Dani segera kembali dengan selamat. Pak Kiai pun di sini memberikan sebotol air jika perjalanan dia mengalami gangguan. Dani pun segera pergi. Sementara dia dan yang lainnya pun semakin mengaji di depan raga ibunya. Setelah di rumah si dukun, Dani segera bertanya kepada warga sekitar di mana makam si dukun. Gangguan pun mulai datang hendak mengambil tanah kuburan. Tiba-tiba terdengar suara si dukun yang berkata kalau dia akan celaka. Tak hanya itu, tiba-tiba saja Dani dikelilingi oleh poci-poci dengan jumlah yang begitu banyak. Dengan bekal sebotol air dari Pak Kiai, Dani pun akhirnya selamat dan berhasil membawa tanah kuburan. Setelah itu dia pun masuk ke dalam mobil dan mulai mencari pohon kelapa hijau yang buahnya cuma satu. Sementara itu Pak Kiai memintanya untuk terus mengaji. Dan Dani yang kebingungan di sini dia harus mencari kelapa hijau. Tiba-tiba saja ibunya mendatanginya dan dia menunjukkan di mana pohon kelapa yang dia cari. Meskipun Ratna dan juga Pak Kiai terus mengaji, ternyata Sekar bisa melepaskan tubuhnya dari ikatan tali. Kali ini Sekar akan menyerang Pak Kiai. Tubuhnya bisa memutar dan dia membalikkan Kiai hingga Pak Kiai pun terpental. Dan setelah itu Sekar kembali menyerang Pak Kiai. Kali ini Sekar membawa pisau dan Pak Kiai pun terluka dan di sini banyak darah berceceran. Setelah adu mekanik yang cukup lama, Sekar pun mengalahkan Pak Kiai hingga Pak Kiai pun pingsan. Dengan pisau di tangan, kali ini Sekar akan menyerang Ratna dan juga Dodi. Dan saat Sekar hendak menyerang mereka, Dodi pun berteriak. Dia berkata, dia sangat menyayangi ibunya. Dodi sayang sama ibu. Mantra kasih sayang seorang anak dan ibu atau ibu dan anak membuat Sekar mengurungkan niatnya untuk menyerang Ratna. Mungkin masih ada sosok Sekar di dalam tubuhnya sendiri, meskipun sebenarnya Sekar telah dikuasai oleh sosok makhluk yang jahat. Namun rupanya mantra sayang-sayangan itu tak bertahan lama. Sekar kembali akan menyerang Ratna dengan pisaunya. Namun tiba-tiba dia datang dan berhasil menyelamatkan adiknya. Kali ini Sekar adu mekanik dengan anak sulungnya. Pak Kiai yang sudah sadar membaca ayat-ayat Al-Quran dan dengan kelapa hijau yang ada di tangannya, seketika dia menyiramkan air kelapa hijau tersebut ke tubuhnya Sekar. Sekar pun seketika mulai kepanasan. Kemudian dia kembali dibaringkan. Pak Kiai meminta agar Dani bisa membasuh air kelapa ke badan Sekar. Setelah itu Sekar pun tersadar. Kali ini makhluk gaib yang menyeramkan itu telah keluar dari tubuh Sekar. Sekar pun kehausan dan meminta minum. Setelah itu dia meminta maaf kepada Dani karena selalu memaksakan kehendaknya. Dani mau mengikuti semua kemauan ibunya
jika ibunya bisa kembali lagi. Ini semua aku mau. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.